Ya, pemirsa, kita masuk di segmen terakhir Ruang Demokrasi. Pemirsa, 22 Mei 2019 akan menjadi penentuan KPU untuk mengumumkan hasil real count-nya sendiri, begitu ya. Nah, tanggapan dari masing-masing kubu sendiri, masing-masing tim ses paslon sendiri. Saya ke Bang Irfan sendiri. Oke, gimana tanggapannya, Bang, untuk tanggal 22 Mei nanti? Ya, tanggal 22 Mei ini kan adalah akhir dari penghitungan resminya di KPU ya, secara nasional ya. Nah, itu kita hormati sebagai sebuah proses yang sedang berjalan. Ya. Kalau memang semua kita peserta pemilu ini dari di awal sudah menyepakati, ya kan ada kesepakatan damai yang dilakukan oleh KPU dengan mengundang semua komponen peserta pemilu, ya baik itu dari partai politik, DPD dan capres gitu. Sepakati tentang menjalankan pemilu ini. Salah satu poinnya adalah siap menang dan siap kalah. Terus kita hormati. Nah, jika memang ada keberatan-keberatan, ada mekanisme lanjutannya, ya ini dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Itu juga harus dihormati sebagai proses hukum yang ada. Ya, janganlah memprovokasi rakyat, ya, mengatakan kepada publik tentang hal-hal yang ketidakbenarannya belum bisa kita ketahui. Ya, saya yakin dan percaya Pak Prabowo Subianto ini seorang Letnan Jenderal, ya, dia orang baik. Saya yakin dan percaya karena di 2014 saya ada di situ. Dia menghormati konstitusi, dia menghargai kita semua. Dia sebagai seorang patriot, berkali-kali dia katakan dia sebagai seorang patriot, ya, dalam apa namanya debat-debat capres kemarin, saya di seorang patriot. Saya menghormati seperti itu. Tapi juga kita minta juga orang-orang di sekeliling Pak Prabowo ini juga harus memberikan informasi yang benar dan jelas. Jangan memberikan informasi yang tidak benar, sehingga dapat mempengaruhi Pak Prabowo. Ya, janganlah berkarakter seperti Sengkuni. Ya, orang-orang yang ada di sekeliling Pak Prabowo ini. Berikanlah edukasi kepada publik, kepada masyarakat Indonesia. Pemilu sudah selesai. Persoalan ada kekeliruan, ya mari kita perbaiki bersama. Karena format dan pengalaman dalam pemilu hari ini secara serentak, kita belum punya pengalaman. Ya, baru kali ini dilakukan adanya pemilu serentak itu antara capres dan pileg. Itu. Jadi sekali lagi, janganlah berkarakter Sengkuni untuk mempengaruhi Pak Prabowo dengan persoalan yang tidak benar dan tidak baik. Baik. Kang Pipin gimana untuk 22 Mei nanti nih? Kita selalu beralibi dengan mengatakan bahwa kalau kita negarawan maka harus menerima dan siap kalah dan siap menang. Seharusnya kalau kita negarawan, kita harus kampanye, mengikuti pemilu dengan jujur adil, tanpa kecurangan, tanpa menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Seharusnya standar negarawan kita adalah itu. Taat konstitusi, taat undang-undang. Bukan malah ketika kemudian di akhir, kemudian digeneralisir, kemudian diberikan status bahwa seorang yang negarawan adalah yang menerima kalah dan menerima kemenangan. Saya kira itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan secara tidak adil. Publik, masyarakat melihat bahwa memang ada kecurangan, ada pemanfaatan, penggunaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat bahwa masyarakat ketika tanggal 22 nanti, kalau nanti ada masyarakat yang tidak kecewa, yang kecewa terkait dengan hasilnya, kemudian melakukan aksi demonstrasi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 di situ disebutkan bahwa hak setiap individu dilindungi oleh konstitusi kita untuk menyampaikan pendapatnya selama ikut dalam prosedur itu. Tidak perlu ada pernyataan, dikatakan bahwa itu makar, kemudian ada kriminalisasi kepada tokoh-tokoh yang saat ini terjadi. Saya kira tidak perlu takut. Jadi kalau misalnya kita kalau jujur, adil, tidak curang, tidak perlu takut. Iya, saya ke Pak Aldrin. Pak Aldrin. 22 Mei nanti ini menjadi penentu begitu ya terkait dengan pesta demokrasi di Indonesia sendiri. Kita lihat pas debat capres terakhir, Pak Prabowo sama Pak Jokowi mengatakan bersaudara kan? Artinya saya yakin sekali dua-duanya seorang negarawan. 22 ini saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Marilah kita bersama-sama membangun bangsa, bukan memecahkan bangsa. Itu poin paling penting. Persatuan untuk Indonesia itu paling penting. Bisa dikatakan nggak tanggal 22 nanti siapa yang menang, mereka adalah presiden pilihan rakyat begitu ya? Iya, betul. Saya menyampaikan kedua belah calon presiden supaya berpikir jernih, ya, jangan terlampau dengar
omongan-omongan yang lain. Ya. Bisikan-bisikan sangat racun bisa-bisa ya. Jadi berpikir jernih, mari kita bangun bangsa, jangan memecah bangsa. Itu paling penting. Iya, baik. Kang Pipin terima kasih. Pak Aldrin juga terima kasih. Bang Irfan terima kasih bergabung sama kami. Orang semua bersaudara. Iya, pemirsa kita nantikan begitu ya hasil real count dari KPU sendiri. Siapa yang menang? Mereka lah yang dipercaya rakyat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Baik. Terima kasih Anda bergabung bersama kami. Saya Adam Lubis pamit dari depan Anda. Selamat malam. Terima kasih.